Hai semuanya, welcome back again to keluarga Bata di Prancis. Hari ini kita mau pergi ke kantor wali kota. Kita pergi bareng kakak ipar, bareng suami. Kita nanti update kalau udah sampai di sana. Dadah. Look at this. Ayo nah. Kita ini berangkat jam tengah 11 pagi, jadi masih pagi ya di sini ya. Oh, menjelang siang lah. Udah dewasa sekali Yuna. Udah berjalan ke kali deh. Kenapa kayak gitu deh? Ada. Wah, wih. Sekali. Nah, kita udah mau sampai ke kantor wali kotanya di sebelah sana. Tuh deh, guys. Dan ini dia gedungnya, gedung wali kota di Cholet. Say hi Yuna. Hai. Hai dulu. Hai. Kita jalan dari sini. Tuh bunga-bunga cantik kan. Kesini kita jalan. Dan itu halte busnya. Kayak gini. Di sini juga lengkap ya, ada taman bermain untuk anak-anak juga walaupun kecil. Jadi kita, nih suami udah masuk. Ayo kita masuk. Alah. J'ai dû déposer un dossier de Pax, on m'a dit qu'il fallait déposer en accueil. Normalement, il y a tout ce qu'il faut. Akhirnya Yuna punya paspor. Kami bikin pertama kali paspor Prancisnya ya. Dipegang terus sama dia. Nanti next kami bikin paspor Indonesianya, karena kan Yuna punya 2 negara dia. Jadi ini paspornya Yuna. Ini Yuna pakai manual ya paspornya. Ini manual karena di sini pakai biometrik umur 2 tahun. Dan untuk harga paspor untuk anak kecil itu beda ya. Yuna itu untuk 5 tahun paspornya. Di situ sekitar harga 17 euro, itu sekitar 265.000 gitu ya kalau nggak salah ya. Dikalikan kurs sekarang 15.600. Dan untuk paspor Indonesianya Yuna kami tunggu dulu bikinnya, karena itu harus bikin di Paris. Harus pergi ke sana untuk kasih berkas atau ambil foto gitu. Jadi harus bikin ke Paris. Jadi kami pending dulu untuk bikin paspornya Yuna. Maka kami lebih prepare bikin paspor Prancisnya dulu untuk aturan pulang ya, planning pulang ini. Tapi ya nggak bisa pulang juga. Jadi karena banyak sekali yang bertanya ya kapan kami pulang ke Indonesia. Seharusnya kami pulang tanggal 25 Juni ini. Ini aku take video tanggal 24. Aturan kami pulang itu besok ya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Kami nggak bisa pulang tahun ini karena rumah kami belum selesai. Jadi kami nggak bisa tinggalin rumah kami karena ada yang berapa tanda tangan lagi yang mesti kami tunggu gitu. Jadi kami nggak bisa tinggalin rumah kami dalam waktu lama gitu. Kami nggak tahu nanti kantor pembuatan rumah itu nelpon kami kapan gitu ya kan. Jadi kami
lebih stay dulu gitu, tunggu selesai rumah. Nah, plan kami kan mikirain rumah itu bakal selesai awal bulan 5. Karena planningku kemarin juga ulang tahun Yuna, aku kepengen buatnya di rumah kami. Tapi belum sampai sekarang, sampai bulan 6 ini belum selesai. Jadi kami buat paspornya Yuna itu sebenarnya untuk pulang ke Indonesia. Kayaknya sekitaran bulan 4 mi bikin paspornya Yuna. Karena waktu di bulan Februari kami cek peraturan di Indonesia itu yang masih menggunakan visa on arrival itu cuma di Bali ya. Bali. Udah gitu selanjutnya meningkat ke Jakarta. Jadi kayaknya ini cocok, ini pulang gitu kata suami aku. Jadi kami plan lah bikin paspornya Yuna dulu, karena kan cuma Yuna yang nggak punya paspor. Nah, kami cek di bulan Maret itu udah ada pelonggaran, berita pelonggaran peraturan masuk ke Indonesia kan. Jadi kami searching lah semua balai kota untuk buat paspornya Yuna. Kenapa kami searching semua balai kota? Karena di Cholet sendiri itu full, dan di balai kota terpencil juga, kota-kota kecil juga full juga, daerah sekitaran Cholet. Nah, jadi kami nunggu juga kali aja ada yang kosong lagi, tapi nihil ya. Nah, di bulan 4 bapaknya Yuna nanya sama teman kerjanya, dan kebetulan teman kerjanya itu ada yang kerja di balai kota Cholet. Nah, temannya telepon dan dibuatlah appointment Yuna untuk buat paspornya ini. Itu masuk case urgent ya, kayak emergency gitulah. Jadi Yuna dapatlah tanggal dimana kami buat paspornya ini. Nah, kami tunggulah itu kan, paspornya udah selesai. Kami ini udah di bulan 5 nih, kenapa belum selesai gitu rumahnya kan, belum kelar-kelar. Dan terakhir ya memang nggak bisa lah kami tinggalin rumah untuk sementara ini. Dan juga aku kan udah 2 tahun di sini ya, dan dalam 2 tahun itu aku punya adik laki-laki 2 orang. Tahun kemarin adik laki-lakiku yang nomor 2 itu menikah. Kami juga nggak bisa pulang karena aku baru lahiran sebulan. Terus yang adik laki-lakiku yang terakhir ini juga nikah di bulan 6 ini. Tapi memang kami nggak bisa pulang karena cuti bapaknya Yuna itu di tanggal 25. Jadi makanya planning awal kami itu pulang tanggal 25 bulan 6 ini. Dan ada juga yang nanya, ya kakak kan bisa pulang sendiri gitu bareng Yuna. Satu, karena rumah ini juga, jadi suamiku taruh nama rumah ini nama kami berdua ya. Jadi apapun tanda tangan administrasi rumah itu harus ada tanda tanganku juga. Jadi aku nggak bisa juga ninggalinnya. Dan satu problem lagi kenapa aku nggak bisa pulang sendiri, karena ini. Nah, ini. Jadi ini juga ini aku bareng Yuna juga sini ha. Jadi itu aku juga udah pesan sama temanku, dia dari Jakarta ke Belanda. Jadi aku just tip itu khusus untuk pulang sebenarnya. Jadi aku itu mabuk ya. Orangnya mabuk transportasi. Jadi aku harus minum Antimo. Dulu aku kesini itu minum 4 pil. 4 pil Antimo sampai di sini. Jadi aku nggak bisa pulang bareng Yuna. Gimana pun aku nggak bisa pulang bareng Yuna karena tahu kan efek Antimo itu kuat kali gitu. Dan aku nggak berani coba obat yang lain karena aku takut nggak cocok gitu, nggak mempan gitu, takutnya gitu lah sih. Jadi kalau aku pulang dalam kondisi tidur gitu bareng Yuna, nggak tahu gitu kan gimana caranya. Jadi harus ikut bapaknya Yuna. Kemungkinan nanti bisa pulang sendiri ya, paling Yuna tunggu teenager ya, tunggu sedikit dewasa atau umur 10 tahun gitu. Nah, jadi semoga puas ya dengan jawabanku ya. Soalnya banyak hal yang nanya kapan kami balik gitu. Jadi itulah alasan kenapa kami nggak pulang. Untuk tahun depan kami belum tahu
pulang atau enggak, karena kami ada planning lain untuk tahun depan. Mudah-mudahan kalau ada waktu yang tepat sebisa mungkin kami pulang. Dan mungkin ada juga yang tanya kenapa mesti, kan masih ada bulan-bulan lain gitu, kayak bulan 8-nya, 9 atau bulan 10. Bapak Yuna itu dapat cuti 3 minggu itu hanya di summer, hanya di bulan 6 atau 7 gitu. Jadi itu yang dapat cuti 3 minggu. Kalau waktu dulu waktu nikah bapaknya Yuna dapat 1 bulan cuti untuk nikah kami, itu dia dapat cuti 2 minggu di bulan 9. Dari kerjaan dia dapat dispensasi gitu 1 minggu, jadi total full 1 bulan dia waktu kami menikah. Dan kami memang nggak bisa juga pulang untuk tahun baru atau Natalan karena bapak Yuna nggak bisa cuti di situ. Dan banyak cutinya hanya di summer, di pertengahan tahun gitu. Semoga kalian puas ya, jelas gitu apa yang nengok. Wih. Jadi itulah kenapa kami nggak bisa pulang. Kami juga pengen pulang, dan suamiku juga udah rindu juga sama Danau Toba kata dia. Dan dia pengen juga sih sebenarnya untuk bawa Yuna ke sana ketemu orang tuaku, tapi ya keadaan kita ya yang nggak memungkinkan. Semoga kalian ngerti dan jangan ada tanya-tanya lagi. Aku sebenarnya sedih kalau kalian tanya kapan pulang. Kalau bisa aku terbang langsung sebenarnya. Kalau bisa terbang dari sini cuma 5 menit aku langsung pergi. Tapi kami nggak bisa pulang kalau cuma waktunya singkat ya, 2 minggu aja itu nggak cukup gitu, karena tiket juga itu udah 48 jam perjalanan, udah hampir 2 hari kan, karena lama di transit. Jadi kalau pulang itu sekalian maunya lama gitu kan. Sudahlah, kita tunggu waktunya Tuhan aja kan untuk berkumpul sama keluarga. Yang penting sehat-sehat dulu semuanya di sini dan di keluarga di Medan juga. Sampai di sinilah penjelasannya. Terima kasih sudah menonton dan semoga kalian paham. Bye bye Yuna. Bye bye.